Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap semangat ya di hari ketiga di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ibadah puasa ini menghalangi aktivitas kita semuanya ya. Jangan di skip ya videonya, tonton terus sampai habis. Sebelum kita nonton, jangan lupa subscribe-nya dulu ya teman-teman, dan aktifin tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Ini saya punya peperomia, 2 macam peperomia ya. Masih ingat dengan video saya sebelumnya tentang peperomia carperata red luna. Ini tuh kalau yang udah nonton, ini tuh saya beli online ya. Waktu itu busuk, dia busuk batangnya. Saya beli online kira-kira seperti segede apa ya tanamannya, segede gini kali ya, segede gini kali. Terus dia atasnya busuk. Waktu itu saya beli online 15.000 ya. Nah, ini masih basah ya, barusan saya semprot, saya pupuk ini barusan tuh, jadi masih basah karena ini susah bawahnya, jadi kenanya di atasnya. Dan ini tuh tadiannya satu ini, cuman busuk dan daunnya agak banyak waktu itu ya. Daunnya saya ambil, daunnya semua saya tanam, dan alhamdulillah dari satu tanaman itu menghasilkan yang numbuhnya ada sekitar 20 tanaman. Itu pun 20 tanamannya enggak satu-satu, ada yang double seperti ini. Ini tuh rumpun ya, jadi dia dua rumpun seperti ini. Ada bahkan yang 3 rumpun. Jadi pokoknya menghasilkan sekitar 20 polybag kalau nggak salah. Ini 3 ya. Ini 3. 1, 2, 3. Nih, dari satu tanaman saya menghasilkan 20 polybag kecil seperti ini. Nih seperti ini. Ini pun 2. Itu pun enggak semua satu tanaman ya. Banyak yang 2, 3. Bahkan pernah waktu itu sampai 4 rumpun. Dan ini pun gak sengaja ya, gak sengaja saya perbanyak karena dia busuk. Dan daunnya kan daripada dibuang, lalu saya tanam. Waktu itu saya bikin video kok. Dan ini pun, ini udah numbuh nih. Waktu itu kan kayak model daunnya seperti ini nih. Ini kan masih ada daunnya nih, daun bawaannya nih. Ini waktu nanamnya, ini daunnya waktu nanamnya seperti ini. Saya potong kembali nih si daun penanamannya. Nih, si daunnya saya potong seperti ini. Lalu saya tancap lagi. Lalu saya tancap lagi di sini seperti ini. Akhirnya numbuh lagi. Jadi daun ini masih daun yang sama, dia udah menghasilkan ini, sama sekarang ini menghasilkan lagi daun baru. Coba bayangkan teman-teman ya, cepet banget perbanyaknya. Saya waktu itu beli peperomia red luna itu harganya sekitar dari harga 15.000, tergantung seller ya. Ada yang 15.000, ada yang 25.000, sampai bahkan ada yang 35.000. Ini dalam waktu kurang lebih 3 bulanan ya, kurang malah saya pikir ya. Ini 3 bulanan dah. Ini udah menghasilkan tanaman, ini udah bisa dijual sekitar 15.000-an ya. Ini saya nggak sengaja loh ya. Saya tadinya mau beli buat koleksi aja, cuman nggak sengaja. Jadi saya perbanyak gitu karena emang busuk. Dan yang ini pun dari satu daun. Nih, satu daun dia bisa 2 sampai 3 anakan ya dari satu daunnya.
bisa numbuh 2-3 anakan. Dan ini masih daun yang sama, masih daun yang saya tumbuh waktu pertama kali ini, anakan pertamanya. Lalu saya potong kan tuh si daun bawaannya saya potong, lalu saya tanam lagi, saya tancapkan di sini lagi, akhirnya numbuh lagi. Jadi 2 kali nih ya, masih daun yang sama tapi 2 kali numbuh anakannya. Bahkan ini ada yang 3 nih, 3, ada yang 4. Jarang dia dari satu daun tuh numbuh 1, jarang ya, banyakannya 2, 3, 4. Kebayang nggak, dari 20 daun juga bisa, kalau kali 2 aja jadi bisa sampai 40 anakan. Ini pun masih bisa dipisah-pisahin ya. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya bukan ini ya teman-teman ya, cara merawatnya, tapi saya nggak sengaja nih jadi ngebahas masalah ini. Saking cepetnya ini pertumbuhannya, bagus banget ya. Peperomia carperata. Dan ini saya punya peperomia watermelon. Nih, ini pun sisaan, tadiannya banyak ini tadiannya. Sebelum carperata datang, peperomia watermelon banyak. Cuman ini udah habis, ini sisaannya. Ini bahkan perbanyakan yang masih baru, yaitu sekitar sebulanan dah. Ini sisaan yang duluan, yang lebih dulu nih, lihat tuh, subur banget ya. Daunnya pun gede banget tuh, hampir sebesar tangan saya tuh, lihat tuh. Saking suburnya ya, tuh bagus banget tuh. Nih daunnya nih. Ini dari pertama kali saya pisah, waktu itu kan pisah batang pohon ya, saya simpan di sini. Ini tuh agak teduh, nggak terlalu panas banget ya, ternaungi paranet seperti ini nih, seperti ini ya, ternaungi paranet. Terus karena di sini tuh deket anggrek ya, jadi saya suka siram pakai air beras. Ini bagus banget ya air beras ya teman-teman ya. Udah gitu kalau yang lain saya di pupuk, ini pun ikutan ya, karena kan daripada kebuang juga pupuknya, udah saya ikut semprotkan pupuk. Ini biasanya saya ikut pupuk dengan growmor yang seimbang. Tuh, subur banget ya teman-teman tuh. Ini udah ada 3 batang ya dia. Tuh udah ada 3 batang. Bisa kalau memang mau diperbanyak lagi bisa. Tapi ini saya pengen untuk dirimbunkan, saya mau ganti pot. Saya pengen besar banget gitu. Tadinya pun saya besar banget, cuman saya pisah karena permintaan ya teman-teman. Jadi waktu itu saya pisah jadi berapa ya? Jadi banyak. Dan dari daun pun saya menghasilkan, pokoknya dari peperomia ini waktu kemarin ada sekitar dalam waktu singkat loh, enggak lama ya, sekitar 4 bulan dia saya bisa ngejual sekitar 50 tanaman, 50 lebih ya tanaman. Tadiannya dari 1 bibit, waktu itu saya perbanyak dengan daun, dengan pisahan seperti ini. Waktu itu emang udah rimbun sih ya, jadi menghasilkan banyak banget tanaman. Udah gitu ini pun kalaupun mau diperbanyak, ini sebenarnya bisa loh. Ini bisa anakan, bisa anakan 3 batang, bawahnya pun bisa kita cacah, itu yang bisa lebih banyak lagi. Ini sebenarnya mungkin rahasia petani ya. Saya juga nggak tahu, ini kemarin coba-coba dan alhamdulillah berhasil, dan sekarang udah keluar nih, udah banyak banget. Ini sebenarnya permintaan masih ada, cuman saya ya udahlah, nggak dulu lah ini, karena emang saya pengen dirimbunin lagi ya. Saya tuh kayak emang sebenarnya pengoleksi ya, ini pengen saya rimbunkan lagi gitu, pengen gede-gede lagi gitu, pengen rimbun gitu. Nih ini sisaannya saya sengaja sisain 2 itu mau buat dirimbunin gitu ya, dua pot ya,
mau saya rimbun. Dan ini pun nih, lihat nih, batangnya besar-besar, daunnya maksud saya, bukan batang ya, daunnya besar-besar. Ini di polybag ya, ini 2, tadinya 1, ini kayak pucuk atas ya, saya potong pucuk atasnya lalu saya tanam. Dan ini dalam sekitar waktu 2 bulanan ini langsung rimbun, cepet ya, cepet banget. Dan mungkin itu ya, di sini tuh saya sering, ini kan emang area anggrek ya tuh, area anggrek. Jadi saya sering siram pakai air beras ya. Untuk anggrek itu kan daripada air beras saya yang dibuang, mendingan saya siram ke anggrek. Kalau lebih-lebihannya baru ke tanaman tuh. Nih ya, ini pun anggrek saya nggak berhentinya berbunga, lama banget ini. Udah ada kali 2 bulan dia enggak apa sih, enggak layu-layu ini anggrek. Jadi kita lanjut ya teman-teman ke peperomia, pembahasan peperomia. Untuk peperomia ini, terutama ini peperomia watermelon, dia kurang suka ditempatkan di tempat yang panas ya. Saya waktu itu pernah ada 1, karena di sini penuh yang nggak kebagian, lalu saya tempatkan di tempat pioces. Dan alhasil, jadi dia tuh memang sih stangnya nggak panjang. Kalau ini di tempat teduh kan stangnya jadi panjang ya tuh, panjang-panjang. Jadi kalau di tempat panas itu stangnya jadi pendek, kerdil, cuman daunnya jadi kecil-kecil, kuning, nggak seperti ini. Ini cantik ya tuh. Nih cantik. Ini tuh banyak putih-putih dari cipratan air beras nih. Cantik banget ya, ini sampai besar seperti ini. Dan ini tuh kalau ini nggak ada hamanya ya. Kalau untuk peperomia watermelon itu nggak ada hamanya, paling kutu putih aja nih. Maksudnya dia nggak dimakan ulat, belalang gitu. Jadi nggak tahu kenapa ini ulat aja nggak mau makan daun peperomia, belalang itu nggak mau gitu. Kalau misalkan peperomia red luna ini, carperata ini, kemarin aja ini dimakanin belalang sampai kayak gini nih. Nih daunnya bolong-bolong ya, ini ulat belalang dia masih mau makan ini daunnya. Tapi kalau untuk peperomia melon enggak itu ya. Peperomia melon, pioces saya lihat nggak ada yang dimakan ulat ya. Ini saya nggak tahu nih, mungkin daunnya kurang enak kali ya. Jadi makanya ulat sama belalang juga nggak mau makan. Tapi kalau untuk sama penyakitnya sama pioces ini paling kutu putih aja nih penyakitnya kalau untuk peperomia watermelon. Tapi kalau untuk peperomia carperata ini dia ulat sama belalang mau makan daunnya. Kutu putih udah jelas dia, kalau misalkan udah ada dia pasti akan mati ya. Ini lumayan ringkih ya, udah gitu dia sangat rentan patah ya dibandingkan ini. Sama sih sepertinya, sebenarnya sama. Ini pun rentan patah, cuman dia agak sedikit kuat karena emang mungkin gede-gede ya. Kalau ini mungkin masih kecil ya, ini jadi masih ringkih. Kalau untuk peperomia carperata red luna ini, karena saya juga masih baru ya, sekitar 3 bulan saya ini punya, jadi belum tahu. Jadi dari pertama datang pun penempatannya masih di sini, belum kemana-mana. Dan ini pun tinggal sisa berapa ya, 15-an ya, ini tinggal sisa 15 polybag, yang 5 polybag ini saya keluarin. Ini udah lumayan besar ini daunnya. Tapi kalau untuk di tempat panas saya belum tahu untuk peperomia carperata ini ya. Jadi memang karena memang masih di sini aja, nggak kemana-mana. Ini itulah teman-teman pembahasan saya tentang peperomia. Mudah-mudahan berguna ya untuk teman-teman semuanya, bermanfaat, dan tetap semangat terus untuk selalu bertanam.
akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.